Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Romo, Suster. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk berbagi, untuk sharing pada sore hari ini selama kurang lebih 30 menit mengenai apa yang saya tulis di dalam penelitian saya selama 5 tahun mengenai perkawinan. Sebenarnya apa yang saya teliti itu adalah bagaimana kita sembuh dari luka, melewati penderitaan dengan pendekatan spiritualitas. Artinya bagaimana kita sebagai orang Katolik dan juga orang-orang yang ada di dalam perkawinan melihat penderitaan kita sehari-hari sebagai jalan untuk kita bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, bagaimana kita melihat itu dan bagaimana caranya untuk mengatasi penderitaan-penderitaan itu, itulah yang saya teliti kurang lebih 4 tahun di dalam disertasi saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Uskup Fulton Sheen mengatakan bahwa kita itu nggak bahagia kalau kita itu hanya mengejar apa yang kita inginkan. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Santo Yohanes Salib, bahwa penderitaan manusia itu sebenarnya bersumber dari penyalahgunaan kehendak bebas. Artinya, kalau pikiran kita, ya, gagasan-gagasan kita, konsep-konsep kita, misalnya tentang kehidupan, tentang perkawinan, tentang apapun, itu tidak sesuai, ya, tidak dimurnikan dengan iman, maka itu bisa jadi sumber penderitaan. Demikian juga nih, kalau ingatan-ingatan kita akan masa lalu, itu kita nggak lepaskan, dan kita masih hidup di masa lalu, tidak realistis untuk menghadapi kehidupan kita sekarang, dan tidak dimurnikan oleh pengharapan kepada Yesus, maka kita juga bisa mengalami penderitaan. Demikian juga kalau keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dan tidak dimurnikan oleh kasih, ya, maka ini juga bisa menjadi penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita broken but healed. Saya yakin kalau kita mengerti apa maksud Tuhan melalui penderitaan dan mengapa penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita, dan kita bisa mendekati itu di dalam iman, harapan, dan kasih, maka semua penderitaan itu pasti punya manfaat, enggak sia-sia, punya nilai atau punya nilai ilahi. Nah, akhirnya kita akan keluar menjadi manusia-manusia yang lebih kudus, manusia-manusia yang baru. Itu yang akan kita lihat di dalam 30 menit ke depan ini, dan nanti akan diperlengkapi dengan pendekatan spiritualitas oleh Romo Valen, dan juga kita melihat bagaimana teologi salib dari suster yang akan juga membantu kita membukakan, ya, wawasan kita di dalam kehidupan sehari-hari di dalam talk show nanti. Nah, ini keluarga saya. Saya tadi sudah diperkenalkan 2 anak umur 29 dan 27 belum menikah, masih terbuka lowongan. Jadi saya masih belum punya mantu. Nah, mereka sekarang bekerjanya di film, buat film sebagai sutradara. Suami saya, Singgi Paulus, ya. Kemudian ini ketika saya S2, nanti saya ada kesempatan akan cerita kenapa foto ini saya tampilkan, dan ini foto yang setelah saya selesai untuk S3 Teologi Katolik, ya. Kemudian beberapa pelayanan yang saya lakukan selama kurang lebih 30 tahun, ya, memberi retret, memberi pendampingan-pendampingan rohani, seminar-seminar. Kemudian yang sekarang ini menjadi ketua komisi kerasulan kitab suci dan beberapa pelayanan yang lain. Nah, sekilas itu yang saya sampaikan, ya, mengenai diri saya. Nah, sekarang saya mau mengajak kita nih melihat realitas di sekitar kita dan juga realitas hidup kita. Kalau berdasarkan penelitian yang saya lakukan selama kurang lebih 4,5 tahun, maka saya tuh menemukan bahwa ternyata penderitaan itu di dalam perkawinan macam-macam bentuknya. Ada yang ngomong, aku nggak mencintai lagi. Ada yang merasa cintanya itu luntur karena menghadapi suami yang karakternya buruk, atau pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya lama-lama cintanya luntur. Atau ada yang terpaksa menikah karena disuruh. Jadi tidak ada cinta, itu juga penderitaan. Lalu
karakter buruk dan tidak berubah. Di dalam perkawinan tidak semakin baik, tapi tetap buruk. Atau bahkan dulunya baik, lalu jadi buruk. Seperti itu. Kita sekarang, saya yakin lagi viral nih, bagaimana KDRT itu benar-benar mengancam keselamatan nyawa beberapa orang istri. Dan itu juga saya temukan dalam penelitian. Kalau sudah berkaitan dengan KDRT, memang kita harus mengambil tindakan hukum, ya, harus speak up. Nah, kalau yang saya lihat di sini nanti kita akan lihat, ya. Kemudian masalah lain, masalah keuangan, karena istrinya nggak dinafkain. Kemudian istri terlalu banyak beban pekerjaan di rumah, tidak ada kesetaraan, pendapatnya tidak didengarkan. Kemudian perbedaan prinsip dengan keluarga besar dan suami. Juga masalah seksual, ada yang tidak berhubungan untuk bertahun-tahun, tapi ada yang juga harus melayani kapanpun dan macam-macam, ya. Kemudian hal-hal ini dianggap menjadi suatu penderitaan di dalam perkawinan. Nah, nanti kita lihat bagaimana kita menyikapi penderitaan-penderitaan seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita semua yang menikah ataupun kita yang belum menikah, kita ini ada di dalam keluarga, ya. Nah, kalau kita lihat perkawinan Katolik itu selalu menunjukkan bahwa antara suami dan istri itu ada Tuhan. Makanya lewat sakramen pernikahan di situ Tuhan hadir di dalam perkawinan kita. Nah, panggilan kita itu apa? Kita mau jadi kudus dengan menikah. Jadi mungkin ada orang yang masuk pernikahan itu tujuannya supaya aku bisa bahagia. Salah nggak sih kira-kira? Ada yang, ya nggak salah ya. Orang pasti dalam hidup ini mencari kebahagiaan. Cuma memang menurut Yohanes Salib, umumnya orang mencari kebahagiaan itu pertama-tama lewat dunia. Apa yang kayaknya nyaman menurut dunia. Mungkin kaya, punya status sosial yang bagus, bisa makan enak, punya rumah yang enak, anak-anak bisa bersekolah di tempat yang bagus, dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas bisa kita dapat. Tapi kalau itu yang benar-benar hanya itu menjadi tujuan kita, kata Yohanes Salib, kamu nggak akan ketemu kebahagiaan. Kalau kita tujuan hidup kita hanya untuk memenuhi apa yang kita anggap nyaman di dunia ini, pasti kita nggak akan puas. Karena hati kita ini diciptakan untuk sesuatu yang abadi. Bukan untuk barang-barang yang terbatas atau fana. Nah, biasanya jalan yang lain orang itu mencari di dalam rohani. Ada orang yang merasa, aduh kalau aku bisa nangis di dalam doa lega banget. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang kadang-kadang kalau udah mentok benar-benar cari Tuhan dan akhirnya menemukan penghiburan, betul? Merasa lega ya. Tapi kadang-kadang kalau kita udah makin dekat sama Tuhan, kita juga bisa merasa ada saat-saat itu kering. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Betul ya? Kadang-kadang kok Tuhan itu sepertinya nggak dengar. Nah, hal-hal seperti ini kadang terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan juga nggak mau kita itu mengejar apa yang kita sebut hiburan-hiburan di dalam rohani. Karena Tuhan mau kita menemukan Dia. Menemukan Tuhan saja. Dan Tuhan itu tidak identik atau tidak melulu hanya bisa kita temukan dalam hiburan rohani. Bahkan dikatakan iman itu kadang-kadang gelap sekali, ya. Justru ketika kita mau melepaskan semua penghiburan itu dan kita tetap mau setia pada Tuhan, di situ baru cinta kita semakin murni kepada Tuhan. Cinta kita tuh makin tumbuh kepada Tuhan, makin dalam, ya. Makanya kadang-kadang kalau Tuhan itu nggak menjawab doa kita cepet-cepet, kita jangan buru-buru berhenti berdoa, ya. Tapi kita malah harus semakin mencari Dia. Karena bisa saja itu adalah cara Tuhan untuk menambah iman kita kepada Dia. Betul ya? Kadang-kadang ada yang kalau doanya dijawab atau hidupnya senang terus, itu akhirnya dia juga nggak merasa perlu Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan paling tahu caranya bagaimana memproses anaknya satu persatu. Nah biasanya orang itu carinya di situ, hiburan rohani. Tapi kalau nggak dapat hiburan rohani, kalau dia nggak dapat kepuasan di pelayanan, akhirnya mundur.
kecewa misalnya. Nah akhirnya kalau kita hanya mencari kepuasan atau rasa senang dalam pelayanan atau dalam rohani, kita pun pasti kecewa. Karena Tuhan mau mengajak kita lebih dalam, ya, untuk tumbuh di dalam cinta yang murni. Walaupun tanpa hiburan, Tuhan mau kita merasakan bahwa justru disitulah kesetiaan kita bertambah. Nah, Tuhan hanya membutuhkan iman, harapan, dan cinta untuk kita bisa mengalami persatuan dengan Tuhan. Kadang-kadang doa kita nggak dijawab. Tapi ketika doa kita nggak dijawab, tapi kita tetap percaya sama Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita itu semakin bersatu dengan Tuhan. Ya. Nah, makanya kata Yohanes Salib, kalau kita mau semakin dekat sama Tuhan, kita nggak usah mikirin macem-macem, kita nggak usah pengen cari macem-macem. Kita lepasin lebih banyak dan hanya percaya saja. Iman itu cukup untuk membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu begitu luas, ya. Kita nggak bisa mempunyai gambaran pasti Tuhan ini bentuknya gimana. Kalau aku baik pasti balasannya seperti ini. Itu konsep kita, ya. Makanya kita perlu baca kitab suci supaya lebih kenal Tuhan. Nah, jadi perkawinan Katolik itu semata-mata bukan hanya supaya kita bahagia saja menurut konsep kita. Tetapi bahagia sebagaimana yang Tuhan mau kasih kepada kita. Oke? Nah, buat kita mungkin bahagia kalau aku punya mobil lebih banyak, ya. Tapi Tuhan tahu, ya, kalau mungkin kita dikasih harta lebih banyak, mungkin hati kita itu udah dipenuhi harta, nggak ada tempat buat Tuhan, ya. Tapi ketika mungkin kita mengalami kekurangan, kita mengalami keterbatasan, kita hidup cukup-cukup aja, tapi ketika kita butuh, kita menerima apa yang kita butuhkan. Mungkin di situ kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan kita itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang peduli pada kita. Nah, kalau kita ketemu Tuhan, kita mengenal Tuhan, itu adalah harta yang tidak ternilai harganya, yang gak bisa digantikan oleh apapun juga. Bapak Ibu, Januari tahun ini, suami saya kan check up. Ditemukan ada tumor sebesar 15 kali 10, 10. Jadi volumenya itu segitu besarnya, hampir memenuhi 2/3 dari paru-paru sebelah kiri. Pasti panik ya. Apalagi suami saya itu bingung sekali, disuruh dokter operasi. Tapi takut karena itu kan operasi riskan. Di paru-paru harus buka tulang rusuk kalau mau operasi ngambil tumornya. Lalu dibiopsi, belum ketahuan ini apakah CA atau bukan CA. Dibiopsi sampai 2 kali, hasilnya nggak jelas juga. Dikirim ke Singapura hasilnya, 2 bulan baru keluar. Ternyata waktu keluar, jadi selama Januari sampai dengan Mei itu suami saya tidak minum obat apapun karena nggak tahu obat apa yang harus diminum. Disuruh minum obat kemo sama dokter padahal ini belum jelas kalau kanker atau bukan. Dengan ada resiko kalau minum obat kemo ada bisa pendarahan, mulut sariawan, kuku pecah-pecah, bibir kering. Suami saya nggak mau. Akhirnya kami berdoa. Waktu itu kami sempat juga minta doa ke Romo Yohanes. Kemudian minta doa kepada banyak sekali orang, para suster, Romo, dan tiap malam kami berdoa bersama. Supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan. Setiap malam kami berdoa berdua. Lalu akhirnya kan diperiksa lagi nih. Kami datang ke dokternya bilang udah kontrol lagi. Karena hasil biopsi tidak ditemukan DNA kanker pada darah, itu hasil pemeriksaan Juni. Lalu dokternya bilang CT scan lagi dengan kontras supaya jelas nih apa. Puji Tuhan luar biasa setelah CT scan keluar itu sudah mengecil 52%, ya, tanpa obat, betul-betul dengan doa. Padahal tadinya kita tuh udah bingung sekali. Obat kemo itu mahal banget. Ada obat alternatif juga mahal sekali, puluhan juta untuk sekali minum, hanya untuk 1 minggu. Terus kita putuskan nggak usah minum dah, kita doa dulu. Terus ketemu dokter juga nggak pas terus. Untuk operasi juga nggak berani, udah pergi ke 4 dokter nggak ada yang pas. Akhirnya
ternyata Tuhan itu berikan jalan keluar yang luar biasa, mukjizat buat kami. Dan itu menjadi kesempatan untuk suami saya bersaksi. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa atau Tuhan memberikan kesempatan kita mengalami satu masalah. Tetapi ketika kita berpegang pada iman, di situ kita melihat penyertaan Tuhan dan kita bisa menjadi saksi bagi kebaikan Tuhan. Ya, kami bersyukur sekali. Jadi perkawinan Katolik itu sebenarnya tujuannya supaya kita itu menjadi saksi, ya. Kita dikuduskan, kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan melalui perkawinan kita, lewat pelayanan. Ya. Nah, di dalam perjalanan perkawinan pasti yang namanya penderitaan itu nggak bisa kita hindari. Betul ya Bapak Ibu ya? Siapa yang di sini tidak mengalami penderitaan pasti nggak ada yang angkat tangan. Semuanya mengalami penderitaan dan penderitaan itu sebenarnya bagian dari hidup kita juga. Nah, khususnya dalam perkawinan di mana dua orang harus jadi satu, ketemu terus dengan berbagai macam karakter yang kadang-kadang justru kita merasa ini yang paling menjengkelkan nih. Kadang-kadang Tuhan menempatkan pasangan kita itu sepertinya sebagai seniman yang untuk memahat kita. Dengan perkataan yang paling kita nggak mau dengar. Dengan tindakan atau pikiran yang paling nggak cocok dengan kita. Tetapi karena di dalam perkawinan Katolik kita nggak boleh cerai, betul? Akhirnya kita harus diam seperti patung yang sedang dipahat. Tetapi rupanya itu juga cara Tuhan untuk membentuk kita. Bayangin ketika kita dipahat, kita mau lari ke sana sini, patungnya itu mencong semua Bapak Ibu, betul ya? Matanya itu nggak sejajar pasti ya, jadi nggak jadi patungnya. Nah Bapak Ibu, saya pun mengalami penderitaan, nanti saya akan sharingkan di akhir. Nah kita lihat sekarang bagaimana sih sebenarnya kita harus melihat penderitaan ya. Dikatakan oleh Matusak. Matusak ini seorang penulis, peneliti yang bekerja di pusat studi Yohanes Paulus II. Nah, Yohanes Paulus II itu sekarang menjadi santo. Dan dia itu sangat dekat dengan ajaran-ajaran Santo Yohanes Salib. Nah, dia juga banyak sekali menulis tentang perkawinan. Jadi kalau kita mau ngambil jembatannya antara Yohanes Salib dan perkawinan, saya banyak mengutip dari ajaran Yohanes Paulus II dan juga sudah dituliskan oleh Matusak. Dikatakan tidak ada cara lain untuk mencapai kebebasan. Sekarang ini zaman bulan-bulan kemerdekaan ya. Kita perlu punya kebebasan atas diri kita untuk mengambil pilihan dan melakukan apa yang baik. Nah, kadang-kadang kita tahu apa yang baik, tapi kita nggak mampu, betul? Nah, kita lihat di sini ya, bahwa tidak ada cara lain untuk mencapai kebebasan yang diperlukan untuk pemberian diri. Jadi artinya kalau kita menikah, itu kita siap untuk berkorban, betul? Namanya cinta itu pengorbanan. Kita siap untuk memberikan apa yang kita sukai untuk orang lain yang kita cintai. Nah, memberikan diri. Tidak ada cara untuk memberikan diri kecuali kita itu dimurnikan dari nafsu-nafsu indrawi kita. Indrawi itu meliputi mata, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, ini semua ini perlu dimurnikan supaya apa yang kita pilih, apa yang kita lihat, kita mau dengar dan seterusnya, itu semuanya bisa diatur oleh iman kita. Kita nggak asal nonton apapun, tapi kita menseleksi apa yang kita lihat itu dengan iman kita. Cocok nggak dengan iman Katolik? Apakah ini membuat aku lebih berimankah? Apakah ini membuat aku makin dekat sama Tuhan atau tidak? Tontonan yang aku lihat misalnya gitu ya. Nah, ketika kesatuan interior artinya akal pikiran kita, ingatan kita, keinginan-keinginan kita itu nggak teratur, maka kita nggak bisa memperhatikan pasangan kita, anak kita. Kita lihat juga yang viral itu, ya, ditegur istri langsung mukul. Anaknya yang masih 20 hari itu, 2 hari ya, masih 2 hari itu, 20 hari apa 2 hari saya lupa. Itu hampir ditendang dan seterusnya. Karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, maka
pemurnian nafsu, bagaimana kita ngontrol nafsu-nafsu kita, ini sangat penting untuk kita bisa menjadi pasangan di dalam perkawinan yang matang. Ya. Nah, satu-satunya cara yang efektif untuk mengatasi ketidakteraturan adalah melalui pemurnian indrawi dan rohani, baik aktif maupun pasif. Nanti saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud aktif, apa yang dimaksud pasif. Aktif itu artinya kita dengan sadar, aku nggak mau nonton saluran ini, saluran yang nggak bagus untuk pertumbuhan iman saya. Pornografi, kita tahu ini nggak bagus, meracuni otak, kita matikan, kita tolak, kita delete dari HP kita. Ya, nah itu pemurnian secara aktif. Kita dengan sadar, kita mau puasa, kita mau tutup mulut, tidak bergosip. Kita mau dengan sadar melakukan apa yang kita tahu baik. Walaupun jatuh bangun, tapi kita mau berusaha untuk bangkit lagi. Nah, kalau yang pasif, itu artinya apa? Kita nggak bisa lari. Misalnya ada anak kita sakit. Pasangan kita karakternya mungkin kekanak-kanakan. Tapi kita udah ada di dalam perkawinan. Kita nggak bisa lari. Itu sudah terberi di dalam perkawinan kita, dalam hidup kita. Ya, itu artinya sesuatu yang ada dan harus kita hadapi. Nah, kita lihat sekarang, penderitaan ini sebenarnya juga suatu jalan masuk untuk kita itu makin murni kepada Tuhan, makin memurnikan semua keinginan-keinginan kita. Proses untuk kita itu menjadi lebih baik itu rasanya nggak enak. Ya, kalau kita mau mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik, itu pasti rasanya berat di awal. Mau bangun pagi ke misa, awalnya itu berat. Tapi kalau kita udah biasa, maka akan lebih ringan. Awalnya itu semua berat kalau kita mau berubah jadi lebih baik. Ya, kita butuh rahmat Tuhan, kita butuh komunitas, kita butuh doa bersama supaya kita dikuatkan terus. Makanya penting sekali kita mengikuti pertemuan-pertemuan doa. Ya, nah. Sakramen itu menolong kita untuk memulai satu kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama yang buruk. Nah, biasanya Tuhan itu luar biasa baik, ya. Ketika kita sedang struggle, kita berjuang untuk keluar dari kebiasaan yang lama, kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan pasti kasih kita rahmat. Ada saat-saat itu Dia menyentuh hati kita. Sehingga kita bisa mengalami cinta Tuhan itu besar sekali dalam hidup kita. Nah, itu membuat kita bisa meninggalkan kebiasaan kita yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita mengalami itu, sentuhan cinta Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu setia berdoa. Saya seringkali di dalam doa mengalami jamahan cinta Tuhan. Sehingga rasanya penderitaan-penderitaan yang ada itu biasanya bisa saya lewati. Karena Tuhan itu memberi kekuatan, itu rahmat. Jadi kalau kita berjuang, kita tetap setia di dalam iman, kita tetap berharap pada Tuhan. Kita setia baca firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan sanggup menepati janji-janjinya. Dan kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu caranya apa? Tetap melakukan kewajiban kita. Walaupun kita di dalam keluarga, kita lagi bete, kita lagi sumpek, kita lagi nggak suka sama pasangan kita merasa nggak diperlakukan adil. Tapi kita tahu kita punya tanggung jawab untuk tetap masak buat suami, walaupun dia sangat menjengkelkan. Kita punya tanggung jawab untuk tetap setia mendampingi anak-anak kita, walaupun mungkin kita sebagai orang tua itu nggak didengerin. Ya, tapi kalau kita setia melakukan bagian kita itu dengan kasih. Jadi mengasihi Tuhan itu konkretnya dengan melakukan tanggung jawab kita. Apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, kalau itu semua kita lakukan, maka kita akan melihat rahmat Tuhan itu dicurahkan di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat kita mengalami perubahan. Ya, kita bisa melihat penderitaan dan hidup itu dengan cara pandang yang baru. Cara pandang Tuhan. Bapak Ibu, saya biasanya berdoa itu sukanya hening. Biasanya suka adorasi atau Lectio Divina kemudian ditutup dengan kontemplasi atau hening yang agak panjang. Nah, pada waktu hening agak panjang biasanya itu Tuhan banyak menyingkapkan luka-luka batin saya.
Dan pada waktu itu saya biasanya merasakan perasaan sedih, kecewa, marah. Yang selama ini tuh saya pendem dalam-dalam karena saya pikir saya nggak boleh mengungkapkan rasa marah, benci, dendam, apalagi kepada papa misalnya. Saya memang sadar waktu itu saya nggak punya hubungan yang agak dekat dengan papa, agak jauh ya. Karena saya pikir papa saya itu tidak peduli sama saya. Ya adalah beberapa kejadian-kejadian yang saya pikir wah papa ini nggak sayang sama saya. Dan itu terbawa terus. Saya tetap baik sama papa. Tetapi saya nggak bisa dekat. Sampai puluhan tahun setelah itu, jadi kan saya mulai SMP, SMA menilai seperti itu ya pada papa. Pada waktu saya udah menikah, berarti udah 20 tahunan kemudian, saya doa pribadi hening di kamar doa. Saya punya kamar doa, kamar yang 1 saya khusus pakai untuk doa. Supaya kalau saya mau nangis lah, saya mau apalah, saya nggak malu gitu kan. Biasanya saat-saat Tuhan itu menyentuh kita, ya udah kita nikmati. Mau dikasih air mata, mau dikasih enggak air mata, kita tetap menikmati apa yang Tuhan mau kasih waktu kita doa. Nah pada waktu itu kemudian saya diingatkan tuh peristiwa-peristiwa yang begitu menyakitkan yang saya sebenarnya udah pendem dalam-dalam. Perasaan itu keluar semua. Nah setelah emosi-emosi negatif itu ya marah, jengkel, sedih keluar. Lalu kemudian saya tuh seperti mengerti sesuatu. Tuhan sepertinya mengingatkan saya bahwa papamu itu dulu tidak mengalami juga kasih dari orang tuanya. Sehingga dia nggak bisa menyampaikan, mengekspresikan, tidak bisa mengasihi juga anaknya. Nah pada waktu terus Tuhan bilang dalam hati ini ya bahwa jadi kalau Tuhan ngomong itu bukan yang bisa kedengeran, itu serem itu ya, nggak boleh, nggak usah terlalu kita anggap. Tapi dalam hati yang begitu lembut dia bilang, kamu udah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, kasihilah papamu. Nah waktu itu saya mendapatkan satu kekuatan bahwa saya mau memperbaiki hubungan saya untuk menjadi lebih baik dengan papa. Bukan hanya sekedar formalitas. Lalu saya lebih sering datang ke rumah papa, nemenin makan, ngajakin keluar. Dan saya merasa karena saya membuka hati, saya menjadi lebih dekat sama papa, bisa mengasihi lebih tulus. Sampai akhirnya 2 tahun sebelum papa meninggal, papa udah sempat dibaptis karena saya dan suami ngajakin untuk dibaptis. Saya bersyukurlah ya bahwa Tuhan itu bicara, memperbaiki saya, menyembuhkan luka saya di dalam saat-saat hening waktu saya berdoa sebagai pribadi. Ya. Nah, baik, sekarang kita lihat nih, apakah semua, ini kan kita kenal nih istilah malam gelap. Saya yakin banyak dari kita itu nggak asing dengan istilah malam gelap yang secara khusus memang dikenalkan oleh Yohanes Salib. Nah, biasanya kalau kita dengar kata malam gelap itu pikiran kita apa ya? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Mau jawab, saya kasih 1 buku. Apa kalau Anda dengar malam gelap ini yang terlintas di pikiran Anda apa sih? Apa? Kepahitan. Oke, apa lagi? Ada lagi? Ibu nanti saya kasih 1 buku. Bukunya ada di mobil. Ada lagi? 1 lagi? Siapa? Kebencian. Oke, terus? Tanpa cahaya. Oh, namanya gelap. Oke. Baik. Jadi sepertinya sesuatu yang muram ya. Sedih, penderitaan. Nah, tidak di sini dikatakan juga, Yohanes Paulus juga mengatakan, bukan setiap penderitaan itu malam gelap. Kalau penderitaan itu akibat kita, ya, yang menyalahgunakan kebebasan kita, itu kita nggak bisa langsung semata-mata katakan sebagai malam gelap. Tapi kalau malam gelap itu sesuatu yang memang Tuhan izinkan, ya, bentuknya bisa dalam bentuk ujian, untuk tujuannya membuat kita itu bertumbuh, ya, imannya. Ujian ini adalah malam gelap pasif indrawi dan rohani yang menyatukan kita, jiwa kita dengan Tuhan yang kita kasihi pada tingkat lebih dalam. Nah, jadi penderitaan yang merupakan malam gelap itu adalah penderitaan kalau kita sikapi dalam iman, harapan, dan kasih. Kalau kita mau mengatakan pada waktu kita menderita, Tuhan engkau mau apa dengan penderitaan ini? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana aku harus melewati penderitaan ini? Ya.
Tuhan, kenapa kok aku harus mengalami penderitaan ini? Kita akhirnya juga terpacu untuk semakin baca firman Tuhan, mencari maksud Tuhan, ikut kursus lah untuk kita lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biasanya penderitaan-penderitaan itu adalah undangan Tuhan juga supaya kita itu mencari Dia dan lebih kenal sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyediakan jawaban untuk hidup kita sebenarnya kalau kita mau buka hati, buka mata, memberi kesempatan pada Tuhan bekerja. Nah, itu sebenarnya undangan supaya Tuhan itu bisa memberi kita apa yang sesungguhnya benar-benar kita butuh dalam hidup ini. Tapi kalau kita nggak dibuat mentok dalam hidup, kita itu nggak mau cari Tuhan biasanya, betul ya? Tapi ketika kita udah mentok, kita buka hati. Nah, ketika kita mau melihat penderitaan itu dalam iman, harapan, dan kasih, maka penderitaan itu adalah suatu malam gelap. Nah, proses ini di mana Tuhan membawa seorang pada pertumbuhan rohani yang tidak dapat dicapainya sendiri. Nah, ibaratnya kita itu mikul salib ya, seperti Yesus naik gunung Kalvari, dia mikul salib kan, itu seperti malam gelap aktif. Kita mau berjuang untuk hidup baik, walaupun itu rasanya nggak enak buat daging kita. Bener ya, duduk di sini sama kita tiduran di rumah, enak kan tidur, betul? Di sini capek juga loh, mendengarkan itu capek juga. Nah, tapi Anda mau, karena mau bertumbuh. Ini merupakan satu tindakan iman, Anda mau melangkah ya untuk bertumbuh. Tapi sampai pada satu titik, kita itu nggak bisa menyalipkan kedagingan kita sendiri. Ada intervensi Tuhan, itu yang disebut malam gelap pasif. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus sudah sampai pada puncak gunung Kalvari, dia nggak bisa menyalipkan dirinya kan, betul? Nggak mungkin dia maku tangannya dua-dua sendiri, itu nggak mungkin. Jadi ada bagian-bagian jiwa kita yang begitu dalam, yang kita sendiri tuh nggak sadar kalau itu buruk gitu loh. Nah, Tuhan mau bersihkan kita, Tuhan mau murnikan kita, Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau selamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya pernah ada suatu ketika, ya sekitar 20 tahun lalu, saya udah mulai pelayanan, lalu dilarang oleh suami saya tidak boleh pelayanan. Katanya kamu itu hanya cari popularitas. Saya tuh sakit hati sih diomongin gitu. Karena saya itu niatnya, saya pikir saya ini udah baik, udah melayani dengan rendah hati, maunya memberi diri, kok dia katakan cari popularitas. Tapi bisa saja suami saya itu benar melihat apa yang saya nggak bisa lihat dalam diri saya. Sisi buruk saya nggak bisa lihat sendiri. Itulah perkataan tajam itu nggak enak, menyakitkan. Disuruh di rumah aja padahal saya itu aktifnya luar biasa. Terus saya bilang, ngapain aku di rumah aja nih, umur 30, masa aku cuma di rumah? Lalu akhirnya kesempatan itu saya pakai karena saya patuh juga sama suami, baca firman Tuhan lebih banyak, baca kitab suci lebih banyak, dan menulis beberapa buku tentang perkawinan dan tentang ibu rumah tangga. Yang tadinya saya pikir ibu rumah tangga itu sesuatu yang gak bonafit kan, saya pengennya jadi wanita karier karena saya pikir itu prestisius begitu. Tapi ternyata saya bisa melihat, wah ternyata kalau saya di rumah, saya punya waktu untuk berdoa lebih banyak. Ini merupakan suatu privilege luar biasa. Ya, kalau saya kerja seperti yang saya idam-idamkan dulu, mungkin saya pergi pagi jam 7 pulang jam 7 malam, saya nggak punya waktu untuk banyak berrelasi dengan Tuhan. Nah akhirnya saya bisa menemukan juga hikmat di balik itu semua. Ya, menyakitkan. Tapi itu mengarahkan jiwa kita untuk semakin bertumbuh dan semakin rendah hati. Jadi saya memakai patokan ya udah kalau mau taat sama suami ya sudah selama itu juga benar sesuai dengan jalan-jalan Tuhan ya saya ikutin. Jadi cinta yang murni itu adalah cinta yang tanpa kehendak, yang tanpa kehendak. Artinya gini, kehendak kita itu bukan lagi untuk diri kita, untuk memuaskan ego kita, keinginan kita. Tetapi bagaimana keluarga kita menjadi lebih baik. Orang lain mengalami kasih Tuhan lewat kehadiran kita, ya. Cinta yang dimurnikan dari keinginan egoisme, ya. Bentuk ini detachment sangat diperlukan supaya suami istri itu mengasihi lebih tulus. Gampang apa enggak? Gampang apa gampang? Gampang-gampang susah pasti. Kita niatnya mau,
tetapi dalam kenyataannya kepentok terus. Kita mau suami nggak berubah, kita mau istri kita nggak berubah, akhirnya kita emosi lagi, ya nggak? Masa aku berubah sendiri? Nah, itu butuh rahmat Tuhan. Makanya kan antara suami istri itu nggak cukup 2 orang perkawinan itu, harus ada Tuhan di tengah. Ya, perkawinan Katolik itu jadinya suami istri harus sampai pada tingkat rohani yang lebih dalam. Ini yang kita mau capai. Bagaimana kalau perkawinan kita itu bukan soal kebahagiaan, makan enak, rumah bagus, jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi bagaimana kalau Tuhan itu menetapkan perkawinan kita untuk menjadi perkawinan yang kudus. Seperti kata Fransiskus dari Sales, dia katakan bahwa perkawinan itu membutuhkan penyangkalan diri terus-menerus. Karena dari getah pahit perkawinan dihasilkanlah kekudusan hidup. Ya Bapak Ibu, jadi ini sangat buat saya sendiri sangat mengena ya. Butuh penyangkalan diri terus-menerus karena dari getah pahit perkawinan dihasilkan kekudusan hidup. Ini yang kita mau capai. Ya. Jadi pemurnian ini tujuannya supaya kita bisa mengatur nafsu, kita bisa memberi diri kita untuk orang lain, khususnya keluarga kita. Kalau di dalam dirinya sendiri konflik, dia nggak bisa memperhatikan sekitarnya. Setuju ya? Nah, jadi penderitaan itu menolong kita juga untuk mengatasi emosi-emosi, nafsu-nafsu yang tidak teratur kalau kita membawa di dalam iman, dalam doa, dalam pertolongan Tuhan. Supaya perkawinan kita bisa berjalan sesuai prinsip Katolik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kita semakin bertumbuh di dalam hidup iman dan rohani kita. Nah, ini yang tadi saya sudah cerita juga ya, bahwa Tuhan bisa mengubah kita di dalam doa pribadi. Saya juga pernah mengalami satu kali doa. Jadi saya 10 tahun pertama perkawinan, sebagai penutup ya, saya akan memberikan satu bagan ini, bahwa penderitaan manusiawi kita yang ini sebagai terakhir ya, 2 menit. Penderitaan manusiawi itu disebabkan oleh pikiran kita yang kadang-kadang tidak dimurnikan, daya ingat dan kehendak kita yang harus dimurnikan dengan iman, harapan, dan kasih, supaya penderitaan kita itu punya nilai ilahi. Ketika kita berjuang, tetap berusaha untuk beriman walaupun kita menderita, kita tetap berusaha untuk berharap kepada Yesus, walaupun doa kita rasanya lama nggak dijawab. Kita tetap berusaha untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di dalam kewajiban kita sebagai apapun, sebagai istri, suami, anak, orang tua, maka kita akan tumbuh dalam kasih. Ini membuat kita menjadi manusia baru. Nah, akhirnya manusia baru ini punya relasi yang makin dekat sama Tuhan, bisa ngampuni pasangan, dan juga menyadari bahwa dirinya ini punya potensi dan gak takut untuk memulai suatu yang baru, mengembangkan diri. Karena dia tidak terikat pada pikirannya sendiri yang lama, tapi bisa terbuka untuk melihat potensi dirinya. Nah, sebagai penutup, saya mau menceritakan bagaimana tadi saya di awal udah katakan ada story-nya nih. Saya menceritakan S2 fotonya itu. Saya udah mengatakan tadi 10 tahun pertama perkawinan saya itu ibaratnya neraka, 5 tahun lah tepatnya. 5 tahun neraka buat saya, 5 tahun neraka buat suami, gitu ya. Jadi saya adalah perempuan yang sangat terobsesi untuk punya karier yang bagus, jadi wanita karier. Dan saya udah merencanakan hidup saya untuk jadi wanita karier yang sukses, mulai SMP, SMA, kuliah dengan berprestasi yang bagus, berorganisasi sampai ketua OSIS dan lain-lain, belajar Inggris, komputer, dan seterusnya. Tujuannya investasi buat saya sukses nanti setelah kuliah. Nah, setelah menikah, suami saya melarang semuanya. Memang saya nggak ngomong sama suami sebelum menikah, nggak ada perjanjian dulu. Saya pikir nanti aja kalau udah menikah, saya mau kuliah lagi dan saya mau kerja. Ternyata suami melarang karena suami saya punya pekerjaan sendiri. Tapi pekerjaan suami saya itu nggak cocok dengan keinginan saya untuk berkarier. Suami saya buat mebel dan ngurusi tukang kayu. Saya nggak merasa itu pas buat saya. Jadi saya konflik, saya pengen S2.
saben hari itu banting pintu, cemberut, karena dilarang. Dan saya merasa hidup saya udah gak ada artinya kalau saya gak bisa S2, gak bisa berkarir. Nah, karena saya ngotot terus, akhirnya suami ngizinin. Dengan terpaksa ya pasti. Lalu saya mau masukin formulir nih, waktu saya sudah ngambil formulir, saya mau masukin S2. Waktu itu mau ngambil psikologi di Surabaya, di Ubaya. Ternyata saya ketahuan hamil. Setelah saya periksa, loh saya hamil, saya nggak mau ketinggalan pelajaran karena cuti hamil, cuti melahirkan. Saya pengen jadi nomor 1 gitu kan, saya nggak mau ketinggalan. Ya udah saya pikir nanti kalau anak saya udah lahir, udah beberapa bulan saya tak kuliah lagi. Nah setelah anak saya udah 6 bulan, saya ngotot lagi sama suami mau kuliah. Dan kejadiannya itu agak mirip ketika saya mau masukin formulir, seorang imam itu datang ke rumah, saya cerita mau kuliah lagi. Imam ini satu tim choice dengan kami waktu saya sebelum menikah. Dia Monsinyur almarhum Monsinyur Sutikno. Dia cerita temennya itu anaknya masih kecil, dia kuliah lagi stres, dia bilang gitu. Wah saya dengerin ceritanya Romo ini saya betul-betul kecil hati. Dan ketika Romonya pulang saya benar-benar marah sama Tuhan. Saya masuk kamar saya bilang Tuhan masa sih aku mau kuliah-kuliah lagi ini gak bisa-bisa. Nah pada waktu itu saya beruntung ya sudah terbiasa membaca kitab suci tiap hari ya. Nah pada waktu itu rahmat Tuhan bekerja luar biasa. Di saat saya di titik paling rendah saya buka firman Tuhan. Saya buka dari 1 Korintus 1 sampai 2 saya baca. Firman Tuhan itu benar-benar hidup dan masuk ke hati saya. Carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia itu sia-sia. Benar-benar waktu itu apa yang menyelubungi mata, hati dan pikiran saya untuk melihat rahmat Tuhan itu diangkat dan saya bisa melihat bahwa tujuan hidup saya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan melalui keluarga dan sesama. Akhirnya saya pada saat itu baru bisa mensyukuri perkawinan, keluarga, anak-anak dan suami. Dan pada waktu itu saya merasa ada damai ya. Saya udah tahu tujuan hidup saya apa. Dan kebetulan dekat rumah kami di sini kan di Tidar ada STFT, terus saya izin sama suami boleh nggak saya kuliah di situ tahun 98 ngambil teologi kitab suci begitu. Suami saya ngizinkan. Ya jadi ketika saya udah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya, Tuhan juga itu bukakan jalan-jalannya. Dan relasi saya dengan suami juga diperbaiki. Saya bersyukur sekali bahwa firman Tuhan menyelamatkan saya dan suami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil ya saat ini untuk menanggapi panggilan Tuhan, dikuduskan bagi Dia. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu adalah ahli untuk memberikan awal yang baru. Ia mampu untuk memberikan kita awal yang baru dan memperbaiki apa yang mungkin saat ini rusak. Seperti Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya di tangannya itu rusak, maka dia, ya tukang periuk yaitu Allah sendiri akan membuatnya menurut apa yang baik menurut pemandangannya. Bapak Ibu, mari saat ini kita mau akhiri sesi ini dengan doa. Mari kita mau satukan hati kita mau mohon supaya rahmat Tuhan bekerja di dalam hidup kita untuk memberikan apa yang menjadi kehendaknya itu terjadi secara sempurna bagi kita masing-masing dan bagi keluarga kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang Kau pilih untuk melayani Engkau, untuk mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu, untuk menjadi rekan sekerjamu, menjadi pewarta-pewarta dan saksimu dimanapun kami pergi. Dengan kondisi kami masing-masing saat ini satu persatu, mungkin kami ada yang sedang mengalami pergumulan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa bukan percuma Engkau menempatkan atau mengizinkan penderitaan atau pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam iman kami percaya bahwa Engkau mempunyai suatu rencana dan maksud untuk kebaikan kami, untuk memurnikan kami, untuk membentuk dan memproses kami, memahat kami lewat pasangan kami, lewat orang tua, lewat anak, lewat orang-orang di komunitas kami, supaya kami menjadi apa yang Kau kehendaki. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan hati kami apa adanya saat ini,
Mungkin kami ada yang terluka karena perlakuan pasangan kami atau orang sekitar kami. Namun kami mau melihat Tuhan dari sudut pandang-Mu bahwa semua penderitaan yang sedang terjadi saat ini bukanlah sia-sia. Namun kami mau berjuang tetap setia di dalam iman, harapan, dan kasih. Untuk membawa semua penderitaan ini Kau ubah menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa rahmat-Mu terus bekerja dan akan selalu bekerja dan tengah bekerja saat ini untuk menyembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala hormat pujian bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.